Sahabat, kamu pasti sudah sering mendengar atau membaca suatu teori. Kalau kita mau sukses, kita harus selalu berpikir positif. Pertanyaannya, apakah memang tidak boleh berpikiran negatif? Apakah dengan berpikiran negatif, kita tidak bisa sukses dan bahagia? Apakah benar kita hanya boleh berpikiran positif saja? Sekarang, saya mau bilang sahabat, kita juga boleh kok berpikiran negatif. Karena pikiran negatif mungkin saja menjadi kunci menuju kebahagiaan dan sukses yang sesungguhnya. Ayo kita bahas. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kekuatan tersembunyi di balik pikiran negatif. Dan bagaimana kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Pertama-tama, mari kita pahami dulu bahwa tidak selalu mudah untuk berpikiran positif. Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Dan terkadang pikiran negatif muncul sebagai respon alamiah terhadap situasi tersebut. Masalah sehari-hari seperti kegagalan, kritikan, dan ketidakpastian seringkali membuat kita terpuruk dalam pikiran negatif. Pernah nggak sahabat hitung seberapa seringkah kita terjebak dalam pola pikir yang negatif? Berpikir positif memang memiliki manfaat, tapi berpikir positif yang berlebihan juga dapat merugikan. Terlalu positif dapat menyebabkan kita tidak realistis dan minimnya kesiapan menghadapi resiko. Selain itu, berpikir positif secara berlebihan dapat mengakibatkan penekanan emosi negatif yang seharusnya dilepaskan. Menekan atau mengabaikan emosi negatif dapat menyebabkan akumulasi stres dan ketidakpuasan yang akhirnya muncul di masa depan. Terlalu berpikir positif juga bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan karena kurangnya pertimbangan resiko. Pertanyaan yang timbul selanjutnya, apakah benar pikiran negatif selalu merugikan? Saya punya kabar baik sahabat, bahwa dengan memahami dan mengelola pikiran negatif dapat menjadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Pikiran negatif sebenarnya memberi kita sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kita perlu pahami bahwa berpikiran negatif bukanlah tentang menjadi pesimis, tapi lebih pada pengakuan dan persiapan. Kita perlu tahu kapan kita mengizinkan pikiran negatif masuk ke pikiran kita, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan kita. Sekarang, mari kita bahas beberapa manfaat berpikir negatif dalam konteks mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Yang pertama, persiapan untuk tantangan. Berpikir negatif dapat membantu kamu mengidentifikasi potensi hambatan atau risiko yang mungkin kamu hadapi dalam mencapai tujuan. Dengan memahami potensi tantangan, kamu dapat lebih baik mempersiapkan diri, dan kamu bisa membuat strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Contoh misalnya, seorang pebisnis yang berpikir negatif akan merencanakan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan kemungkinan resesi ekonomi atau persaingan yang ketat. Dengan demikian, dia dapat mempersiapkan keuangan perusahaannya, mencari diversifikasi usaha, dan mengurangi potensi risiko. Manfaat yang kedua, peningkatan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap kemungkinan risiko atau masalah dapat membantu kamu tetap waspada dan proaktif dalam mengelola situasi yang mungkin muncul. Hal ini dapat meningkatkan daya tanggap kamu terhadap perubahan dan membantu kamu menghindari atau mengurangi dampak negatif. Contoh misalnya, seorang mahasiswa yang berpikir tentang ujiannya. Dia berpikir negatif tentang adanya soal yang sulit. Dengan kewaspadaan ini, dia dapat lebih awal memulai belajar dan mengoptimalkan waktu persiapan untuk ujian. Manfaat ketiga yaitu untuk perbaikan diri. Berpikir negatif tentang kelemahan kamu dapat membantu kamu untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Melihat aspek-aspek yang perlu diperbaiki dapat menjadi motivasi untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Contoh misalnya, seseorang yang berpikir negatif tentang kemampuan komunikasinya. Hal ini dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki
keterampilan komunikasinya. Kemudian selanjutnya, manfaat yang keempat adalah pengambilan keputusan yang tepat. Mengenali potensi konsekuensi negatif dari suatu keputusan dapat membantu kamu membuat keputusan yang lebih tepat. Hal ini dapat membantu kamu menghindari keputusan impulsif yang mungkin memiliki dampak jangka panjang yang tidak diinginkan. Contoh misalnya, seorang manajer proyek yang berpikir negatif menyadari potensi risiko dalam menggunakan teknologi baru dalam proyek. Hal ini dapat mendorongnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Manfaat berpikir negatif selanjutnya adalah pemecah masalah yang efektif. Berpikir negatif dapat memotivasi kamu untuk memecahkan masalah dengan lebih efektif. Contoh misalnya, seseorang yang berpikir negatif tentang konflik tim mungkin merinci kemungkinan akar permasalahan dan memikirkan solusi yang dapat mengatasi ketegangan. Dengan demikian, dia dapat mengambil langkah-langkah yang konstruktif, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Manfaat berpikir negatif selanjutnya adalah membuat seseorang lebih realistis dan seimbang. Terlalu optimis bisa membuat kamu lengah, sementara berpikir negatif bisa membuat kamu mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Contoh misalnya, seorang individu yang berpikir negatif tentang rencana perjalanan mungkin mempertimbangkan potensi masalah cuaca atau masalah logistik. Dengan memahami semua potensi masalah, dia dapat membuat rencana cadangan, memilih waktu yang lebih fleksibel, dan menemukan keseimbangan antara harapan dan realitas. Jadi sahabat, melalui contoh-contoh tadi, dapat dilihat bahwa berpikir negatif dengan bijak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa berpikir negatif bukanlah larangan atau tanda kelemahan. Kita sebagai manusia harus memiliki keseimbangan yang unik antara pikiran positif dan negatif. Berpikir positif memberi kita energi dan motivasi. Sementara berpikir negatif mempersiapkan kita menghadapi realitas kehidupan. Kunci utamanya adalah mencari keseimbangan. Jangan takut untuk kadang berpikir negatif saat diperlukan, namun juga jangan biarkan itu menguasai diri kamu. Dalam keseimbangan itulah kita menemukan kebijaksanaan, kekuatan, dan ketangguhan untuk menghadapi setiap tantangan perjalanan hidup. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.